Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya, mempelajari apa yang ada di dalam agama Islam dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menggapai rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas suatu hujjah yang nyata, di atas suatu ilmu, di atas suatu kebenaran, ana wa manittaba'ani, dan inilah jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Taib ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sirah nabawiyah, ya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah menjelaskan bagaimana, ya, peperangan yang terjadi dalam perang Uhud, ya, keadaan dan kondisi yang terjadi pada perang Uhud, di mana kaum muslimin di awal peperangan itu mendapatkan kemenangan mutlak pada kita. Ya, di awal peperangan dari perang Uhud tersebut kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang mutlak. Walaupun jumlah kaum muslimin pada waktu itu hanyalah 700 orang, ya, yang harusnya 1000 orang, tapi 300 orangnya mundur dikarenakan provokasi yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang munafik, sehingga yang tersisa adalah 700 orang dari kaum mukminin. Dan pada waktu itu mereka harus melawan orang-orang musyrik jahiliyah yang berjumlah berapa? 3.000 orang. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ingat Pak ya? Alhamdulillah ya, 3.000 orang dengan persenjataan yang lengkap, ya, dengan kendaraan yang lengkap, dengan makanan yang begitu banyak.
Bahkan ditambah lagi dengan membawa para wanitanya, ya, untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada orang-orang musyrik jahiliyah sehingga mereka pun tidak kabur dalam peperangan dan akan merasa malu dalam perang tersebut kalau seandainya ada kaum wanita yang menyaksikannya. Namun tadi kita katakan walaupun jumlahnya ataupun peralatannya begitu jauh perbedaannya, tapi kaum muslimin yang berjumlah 700 orang tadi seolah-olah menjadi berapa? Menjadi 30.000 pasukan dari kaum muslimin yang tidak bisa ditahan oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang berjumlah 3.000 orang tadi. Ya, 700 bagaikan apa? Bagaikan apa? 30.000, bahkan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takutnya mereka terhadap kematian dan hilangnya kecintaan terhadap dunia. Ya. Maka yang dibutuhkan oleh kaum muslimin itu kualitasnya, bukan kuantitas. Nah, seperti itu. Nah, bahkan pada waktu itu, ya, orang-orang musyrik jahiliyah, ya, sampai meninggalkan apa, ya, meninggalkan pos-pos mereka, posisi-posisi mereka. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui bahwasanya mereka telah mengalami kekalahan mutlak, ya, sehingga panji peperangan mereka itu tidak ada lagi yang berani untuk mengambilnya, ya. Orang terakhir yang memegang panji tersebut adalah seorang budak dari Bani Abduddar, ya, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Setelah itu nggak ada lagi yang berani. Dan mereka pun orang-orang musyrik jahiliyah sudah melupakan apa yang menjadi tujuan mereka dalam perang Uhud tersebut, yaitu apa? Untuk membalas dendam kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, untuk mengembalikan kehormatan dan kejayaan mereka di antara orang-orang Arab. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, orang Quraisy ini adalah orang yang sangat dihormati. Ya, tapi ternyata akhirnya apa? Mereka dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dalam perang Badar, dan mereka ingin membalaskannya dalam perang Uhud. Tapi kemudian apa? Ternyata semua tujuan tersebut menjadi sirna. Karena apa? Keimanan kaum muslimin yang begitu kuatnya. Sehingga pada waktu itu bahkan para sahabat pun mempersaksikan bagaimana kocar-kacirnya orang-orang musyrik jahiliyah tersebut. Bahkan para wanitanya pun, ya, berlari ke gunung-gunung gara-gara apa? Gara-gara ketakutan. Ya, sampai mereka apa? Menyingsingkan celana mereka dan kemudian apa? Terlihat gelang-gelang kaki mereka. Kenapa? Karena ketakutan terhadap kaum muslimin. Lalu kemudian kaum muslimin pun terus menggempur orang-orang musyrik jahiliyah dan mengejar pasukan tersebut, ya, mengejar pasukan orang-orang musyrik jahiliyah. Ya, ini awal peperangan dari perang Uhud, ya, kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Namun ya, ketika kaum muslimin tadi sudah mendapatkan kemenangannya, lalu kemudian sebagian pasukan mengejar pasukan pasukan dari kaum muslimin mengejar pasukan musyrik jahiliyah, gitu ya. Lalu kemudian sebagiannya lagi kemudian apa? Ngambil ghanimah, ya, ngambil ghanimah, harta peperangan, harta rampasan perang yang begitu banyaknya. Karena tadi telah kita jelaskan, ya, bagaimana orang-orang musyrik jahiliyah membawa persenjataan yang begitu lengkap, ya. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Pasukan pemanah, ya, yang berada di Jabal Rumah, ya, yang berada di Jabal Rumah, itu gunung tempat para pemanah posisi mereka. Ketika mereka menyaksikan bahwasanya kaum muslimin yang lain telah apa? Ngambilin
ghanimah atau bahasanya apa? Ya, mengambil Pak rampasan perang tersebut. Maka pasukan pemanah ini mulai timbul egonya. Mulai timbul kecintaannya terhadap dunia dan mulai melupakan apa yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Agar mereka tetap di posisi mereka bagaimanapun keadaan kaum muslimin. Apakah itu kaum muslimin dalam keadaan menang ataukah kaum muslimin dalam keadaan kalah, bahkan walau sampai terbunuhnya Rasulullah SAW, jangan pernah turun dari posisi mereka. Nah, kan gitu ya. Namun sekali lagi gara-gara kecintaan terhadap dunia tersebut dan mulai melihat ghanimah dan sebagainya, mereka pun ya kita turun. Ya, mereka turun, Pak. Ya, mereka turun dari posisi mereka dan kemudian apa? Ikut-ikutan ngambil ke ghanimah tadi. Ya, ikut-ikutan ngambil ghanimah. Sehingga akhirnya pada waktu itu turun 40 lebih pemanah, ya, dari posisi-posisi mereka. Lalu kemudian apa? Mau mengambil ghanimah tersebut, walaupun komandan pemanah tersebut sudah mengingatkan, ya, Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan mereka, ya, dinasihati oleh Abdullah bin Jubair bahwasanya apa? Mereka harus ingat terhadap pesan-pesan Rasulullah SAW. Tapi kemudian apa? Pasukan itu nggak memperdulikan. Ya, pasukan tersebut nggak peduli. Mereka turun ke sana dan yang tersisa di posisi mereka hanyalah Abdullah bin Jubair dan 10 orang lainnya, bahkan kurang dari 10 orang. Pak, orang-orang musyrik jahiliyah yang sudah kabur, tinggal tersisa siapa? Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang dari awal itu mantau, berusaha untuk mendobrak, nggak bisa. Satu kali, dobrak lagi kedua, nggak bisa. Ya, dobrak lagi ketiga, nggak bisa. Akhirnya pada waktu itu apa? Mereka melihat ada sebuah kesempatan besar di mana pada waktu itu apa? Pasukan pemanah meninggalkan posisinya sehingga pasukan Khalid bin Walid, ya, mengambil arah dari belakang gunung tersebut, lalu kemudian mulai menumpas dan membunuh kaum muslimin, dan termasuk yang terbunuh di situ adalah Abdullah bin Jubair dan 9 atau 10 orang lainnya dari para pemanah. Dan akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, Khalid bin Walid dari belakang mulai membabat tadi kaum pemanah, pasukan pemanah, lalu kemudian apa? Menyerang kaum muslimin dari belakang. Ya, menyerang kaum muslimin dari belakang. Dan sebaliknya, pasukan musyrik jahiliyah yang tadinya mereka sudah kocar-kacir ke arah sana, seperti itu ya, sudah meninggalkan pos-pos mereka, sudah ketakutan dengan kematian, dipanggil nih oleh orang-orang ini bahwasanya apa? Mereka harus kembali. Dan ternyata orang-orang musyrik jahiliyah yang sudah kocar-kacir ini melihat kesempatan itu, maka kemudian apa? Salah seorang wanita, ya, salah seorang wanita yang bernama Amrah binti Alqamah langsung mengambil apa? Panji perang mereka. Lalu kemudian apa? Orang-orang musyrik jahiliyah pun sudah mengetahui ternyata apa? Mereka mendapatkan kesempatan besar, lalu kemudian mereka saling menyeru di antara mereka dan membuat posisi kembali di samping wanita tersebut. Akhirnya apa? Mulai, ya, mereka menyerang kembali kaum muslimin dan terkepunglah kaum muslimin dari dua arah. Dari arah belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dari arah depan, ya masih kembali bersama dengan siapa? Abu Sufyan pada waktu itu. Ya Pak, di situ kaum muslim apa? Terpukul habis. Mereka terkepung. Ya, mereka terkepung dan disinilah awal mula kekalahan dari kaum muslimin. Ya Pak, Masya Allah. Ya, lihat Pak, hanya
gara-gara satu kesalahan. Ya, hanya gara-gara satu kesalahan, ya, membuat kaum muslimin mendapatkan kekalahan dan kemunduran. Hanya gara-gara satu kesalahan, hanya gara-gara satu pelanggaran yang mereka langgar dari perintah Rasulullah SAW, kemenangan, kejayaan itu tidak didapatkan oleh kaum muslimin. Hanya gara-gara satu pelanggaran terhadap perintah Rasulullah SAW. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau pelanggarannya seperti di akhir zaman ini yang dilakukan oleh kaum muslimin? Kan itu. Ya. Bagaimana pelanggarannya, ya, itu yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Pertanyaannya, gimana untuk mendapatkan kejayaan tersebut? Sementara satu pelanggaran saja yang dilakukan oleh kaum muslimin pada perang itu sudah menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Apalagi sekarang ini, ya, seluruh perintah dilanggar, tidak dikerjakan, seluruh larangan dilakukan, ya. Dan hanya tersisa sedikit dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah dalam apa? Menggenggam wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Ya, sedikit sekali. Dan itulah orang-orang yang disebut dengan siapa? Ghuraba. Ya, di mana Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban, Islam itu datang dalam keadaan terasingkan, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali terasingkan kembali di akhir zaman nanti sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasingkan tersebut, orang-orang yang beruntung tersebut, orang-orang yang selamat tersebut. Maka kemudian para sahabat bertanya, manil ghuraba, ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang terasingkan? Maka beliau pun mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki keadaan manusia ketika moral manusia itu sudah hancur-hancurnya. Hanya tersisa sedikit orang, Pak. Ya. Dan kita berharap dengan sedikit orang tersebut itulah yang kemudian apa? Kembali akan membawa ke kejayaan-kejayaan umat Islam. Rasulullah juga berkata apa? Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang-orang yang bersabar di atas agamanya, istiqamah di atas agamanya, kal qabidi 'alal jamar, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Karena apa? Karena seluruh sarana kemaksiatan itu sudah terpapar di hadapan mereka, dan kebanyakan kaum muslimin sudah terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan, dan yang tersisa hanyalah mereka ini. Berat benar untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan dalam hati mereka, tapi mereka tetap bisa bertahan. Walaupun apa tadi konsekuensinya? Berat, panas, dan menyiksa mereka. Ya Pak? Nah ini kita. Ini yang terjadi pada kaum muslimin sekarang. Jadi sekali lagi kita katakan, hanya satu pelanggaran yang terjadi pada kaum muslimin dalam perang Uhud sudah menghilangkan kesempatan kemenangan. Hanya dengan satu fitnah. Ya Pak? Fitnah apa Pak? Fitnah apa? Hah? Fitnah harta, kan gitu. Fitnah harta sudah membuat kaum muslimin apa? Hancur pada gitu. Dan Rasulullah memang sudah mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, wa fitnatu ummati, sedangkan fitnahnya umatku apa? Al-mal. Ya, fitnatul mal. Fitnah harta. Ya Pak. Nah, itu bahaya benar ya. Makanya Rasulullah juga bersabda Pak, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia,
La yubalil mar'u bima akhadhal mal, di mana seseorang enggak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin halalin au min haram. Apakah berasal dari harta yang halal ataukah yang haram? Semuanya apa? Hantam semuanya, Pak. Ya, halal, haram, hantam. Dan ini yang terjadi pada kaum muslimin. Dan bab ngomongnya, bahkan ada orang-orang yang sudah mengenal sunnah, ya, sudah sering ngaji, sudah sering mendapatkan nasihat, ibadahnya bagus, ngaji Qur'annya sering atau banyak bener, tapi kalau sudah berkenaan dengan harta, hutang nggak dibayar, carinya dengan cara yang haram, ada pula dengan cara yang riba, ya. Kemudian apa? Ngambil harta orang lain, mencuri harta orang lain. Kalau sudah berkaitan dengan harta, repot nih, ya, repot. Nah, sekali lagi kita katakan Pak ya, satu fitnah yang menimpa kaum muslimin, hilang kesempatan kejayaan bagi kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Tiada lain caranya hanyalah apa? Terus mengajak manusia kepada kebaikan, menjadi para guroba tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, tadi kita katakan Pak, ya, bahwasanya apa tadi? Ya, kesempatan diambil oleh siapa? Khalid bin Walid. Mulai mereka menyerang. Kemudian apa? Kaum muslimin terpepung dari depan dan juga dari belakang. Nah, di sini Pak, terlihatlah bagaimana ya keberanian ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keteguhan hati Rasulullah, ya, keteguhan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejeniusan beliau. Dimana ketika pada waktu itu terkepung seperti itu, Rasulullah sebenarnya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 9 orang yang lainnya itu langsung mencari tempat yang aman, melarikan diri. Tuh ya Pak, mencari tempat yang aman. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah apa? Ya, mempertaruhkan nyawa Rasulullah SAW dengan memanggil kembali kaum muslimin agar berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun konsekuensinya dengan panggilan Rasulullah, orang-orang musyrik jahiliyah mengetahui di mana posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan gitu. Kalau orang-orang musyrik jahiliyah mengetahui di situ posisi Rasulullah, maka secara keseluruhan mereka pasti apa? Akan memburu Rasulullah SAW. Mereka hanya terfokus kepada bagaimana caranya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ada dua pilihan Pak. Kalau antum kira-kira mau pilih yang mana Pak? Sudah itu ya. Kalau kita mau pilih yang mana Pak? Udah nyelamatin diri kan? Kabur. Apalagi sudah terkepung seperti itu. Sudah terkepung Pak. Ya. Namun Rasulullah SAW tadi tetap mengambil pilihan yang kedua, mempertaruhkannya nyawanya. Lalu kemudian apa? Memanggil kaum muslimin. Ya, memanggil mereka, wahai hamba-hamba Allah, kemarilah. Artinya apa? Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada mereka untuk apa? Mengulang posisi mereka kembali, mengulang strategi mereka kembali. Tapi tadi kita katakan, ya, sebelum suara Rasulullah SAW sampai kepada kaum muslimin, orang-orang musyrik jahiliyah terlebih dahulu mendengar suara Rasulullah SAW dan mulai memburu dan memfokuskan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Sementara di sisi Rasulullah cuman ada 9 orang. Pak, ya. Ada 9 orang. Nah, tadi kita katakan ya, setelah kaum muslimin tadi terkepung, ya, terkepung lalu kemudian diserang oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ini terjadi nih perselisihan di antara kaum
kaum muslimin. Bagaimana tindakan yang harus mereka ambil pondok itu? Maka mereka terpecah. Ada yang sebagian ya melarikan diri ke arah Madinah. Ada sebagian lagi yang melarikan diri kemana? Ke gunung-gunung. Dan bahkan ada Pak, ya, yang melarikan dirinya kemana? Masuk kepada pasukan orang-orang musyrik jahiliyah Pak. Saking benar-benar chaosnya, saking benar-benar kacaunya. Jadi masuk tuh ke dalam pasukan orang-orang musyrik jahiliyah, sehingga akhirnya tidak terbedakan lagi mana orang musyrik jahiliyah, mana kaum musliminnya. Dan yang fatalnya adalah apa? Terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin. Karena apa? Karena nggak bisa membedakan mana pasukan kaum muslimin, mana pasukan musyrik jahiliyah. Dan bahkan salah satu yang menjadi korbannya adalah siapa? Ayahnya Huzaifah binul Yaman. Pernah dengar Pak? Pernah dengar Huzaifah? Benar ya? Ya pernah lah, orang nama anak-anaknya biasanya Huzaifah. Ya, Huzaifah binul Yaman yang disebut dengan siapa? Penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada waktu itu ketika kaum muslimin sudah mau gempur-gempuran dengan orang musyrik jahiliyah, dan kemudian apa? Huzaifah bin Yaman dengan para sahabat mau menyerang orang musyrik jahiliyah tadi, ternyata Huzaifah mendapatkan ayahnya di mana? Tadi ada di pasukan situ tuh. Ya, maka Huzaifah pun langsung berseru kepada para sahabat yang lainnya, wahai hamba Allah, ayahku ada di sana. Tapi yang nggak bisa. Ya, sudah benar-benar perang. Sehingga akhirnya pada waktu itu apa? Ayahnya Huzaifah bin Yaman itu Al-Yaman, ya, wafat dan terbunuh di perang tersebut. Terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin. Tahu Pak? Saking chaosnya. Nah, saking chaosnya. Nah, di tengah keadaan yang begitu chaosnya, begitu kacaunya tadi, tambah lagi tersebar bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW telah terbunuh dalam perang Uhud itu. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, kalau komandan besarnya, artinya gitu ya Pak. Bahkan ini bukan lagi sebagai komandan besar. Ya, ini apa? Ini adalah tujuannya kaum muslimin, yaitu Rasulullah. Inilah cintanya kaum muslimin, yaitu siapa? Rasulullah. Ini kemudian terbunuh. Maka kira-kira masih ada cita-cita nggak dalam diri kaum muslimin pada waktu itu? Sudah bingung mereka. Ya, itu bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Tapi anak-anak ayamnya bukan udah gede-gede ya, bukan udah balik, bukan ya? Bukan. Benar-benar masih kecil, yang mereka cinta-cintanya banget dengan induknya, tiba-tiba induknya mati. Gitu. Dikabarkan mati. Maka pada waktu itu benar-benar kacau tuh kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin apa begitu? Mereka pasrah, lalu kemudian apa? Menjatuhkan senjata-senjata mereka. Ya, mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW, apa? Menjatuhkan senjata-senjata mereka. Dan bahkan pada waktu itu apa? Ada yang berusaha untuk menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa tadi? Siapa Abdullah bin Ubay? Gembongnya munafik. Berusaha untuk menghubungi Abdullah bin Ubay agar apa? Agar meminta keamanan kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Ada. Jadi benar-benar udah kacau, benar-benar pasrah. Bahkan apa tadi? Senjata sudah dilepaskan. Namun Pak, Masya Allah, di tengah keadaan yang seperti itu, ya ada kisah-kisah menariknya. Ya, dari kisah-kisah menarik tersebut salah satunya berasal dari salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Al-Nadir. Ya, Anas bin Al-Nadir. Di mana pada waktu itu, ya, ketika dia sendiri, lalu kemudian apa? Dia mau menyerang orang-orang musyrik jahiliyah, dia melewati kaum muslimin yang sudah apa? Meninggalkan senjata-senjata mereka, menjatuhkan senjata-senjata mereka.
Ya, maka kemudian Anas pun berkata kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian mau meninggalkan pedang-pedang mereka kalian? Kalian lepaskan pedang-pedang kalian, kata Anas bin Nadir tadi. Maka kemudian mereka pun mengatakan kepada Anas, ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Artinya kata mereka, sudah kita gak punya tujuan lagi. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah terbunuh, kelar peperangan ini. Namun apa kata Anas bin Nadir pada waktu itu? Ya, beliau pun berkata, terus apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian perbuat? Ya, sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kan itu? Kalian mau menjadi kembali kufur? Kan itu surah itu? Kan nggak mungkin. Maka kemudian Anas pun mengatakan, bangkitlah kalian, berdirilah kalian, ya, kejarlah kematian sebagaimana kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kata Anas bin Nadir, ya, bangkit kejar kematian sebagaimana kematian Rasulullah SAW. Dan kalian sudah mengetahui adanya surga. Berharap tuh kalian mati sebagaimana matinya Rasulullah SAW, dan berharaplah kalian dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Nadir. Lalu kemudian Anas pun langsung kemudian apa? Maju kembali, ya, bergerak untuk mau melawan siapa? Orang-orang kafir Quraisy tadi sendirian tuh Pak. Ya, sendirian. Ketemu lagi dengan siapa? Ketemu lagi dengan Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, mau kemana engkau wahai Anas? Kan itu itu. Ya, panggilan Abu Amir. Mau kemana engkau wahai Abu Amir? Itu Anas. Maka kemudian Pak, ya, Anas pun berkata, sesungguhnya aku telah mencium wangi surga wahai Sa'ad. Kata Anas. Ya, sesungguhnya aku telah mencium wangi surga wahai Sa'ad, dan aku mendapati dan mencium wangi surga tersebut ada di balik bukit Uhud itu. Kata Anas. Dan Pak, para ulama mengatakan, menjelaskan ketika berkenan tentang hadis ini, kata mereka, apa yang terjadi pada Anas itu benar-benar hakikat. Bukan kiasan, bukan. Ya. Maksudnya apa? Benar-benar ketika dalam peperangan itu Anas mencium wangi surga. Sehingga ketika dia mencium wangi surga tadi, dunia itu hilang dalam pandangannya. Hanya pengen mendapatkan surga. Sudah benar-benar tercium, dan ini dijelaskan oleh para ulama, bahkan juga dijelaskan oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, maka akhirnya tadi Anas pun langsung merangsek ke sana sendirian melawan orang-orang kafir Quraisy, sampai akhirnya Anas pun gugur dalam peperangan itu. Dan gugurnya Pak, setelah peperangan Uhud, gak ada satupun orang yang bisa mengenali wajahnya siapa? Anas bin Nadir. Gak bisa lagi Pak. Karena apa? Karena bekas luka yang begitu banyaknya pada tubuh Anas ini, di wajahnya, di badannya itu benar-benar sampai dia katakan apa? 80 lebih bekas luka yang ada di tubuh Anas bin Nadir. Dari apa? Dari tusukan tombak, sabetan pedang, lalu kemudian dari hujaman panah. Pak, gak ada satupun orang yang bisa mengenalnya, kecuali satu orang. Ya, saudara perempuannya itu pun mengenalinya bukan dari wajah, bukan dari tubuh, tapi apa? Mengenalinya dari jari jemarinya Pak. Allahu Akbar. Ya, cuman bisa dikenal lewat jari jemarinya. Bahwasanya itu adalah apa? Jenazahnya Anas bin Nadir. Ya, dia mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini diriwayatkan oleh para ulama. Tuh, kisah menariknya. Ya.
Ada kisah menariknya lagi ketika apa tadi? Lagi dalam keadaan kacau-kacaunya. Ya. Siapa? Itu Thabit bin Dahdah. Ya, Thabit bin Dahdah radhiyallahu anhu pada waktu itu apa? Dia menyeru kaumnya. Dia katakan, wahai Ansar. Ya, dia katakan, wahai Ansar, kalau memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbunuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka berperanglah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kalian, kata Thabit bin Dahdah tadi. Maka kemudian apa? Bangkitlah dia bersama dengan orang-orang Ansar yang lainnya. Lalu kemudian apa? Mereka merangsak melawan pasukan Khalid bin Walid dan terbunuhlah Thabit bin Dahdah dan juga beberapa sahabat dari Ansar ini, Pak. Kembali mereka pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Pak, ketika tadi perang sudah berkecamuk dan sebagainya, ya, maka kaum muslimin mulai apa Pak tadi? Kembali patriotismenya, kembali lagi semangat keimanannya, mulai tersadarkan dari apa tadi? Dari kecintaannya terhadap dunia. Lalu kemudian apa mereka tadi? Mulai berperang lagi melawan orang-orang kafir Quraisy. Tapi masalah tadi apa? Kaum muslimin sudah terkepung. Tapi mau nggak mau mereka harus melawan. Ya, mereka harus melawan. Tapi tadi, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka melawan, akhirnya apa? Mereka mendapatkan jalan keluar. Lalu kemudian mereka pun apa? Mencari tempat yang aman untuk nanti berkumpul kembali dengan Rasulullah SAW. Apalagi setelah itu mereka sadar bahwasanya apa? Kabar terbunuhnya Rasulullah SAW adalah kabar palsu, kabar hoax maksudnya, ya, sorry. Ya, kabar hoax. Nah, mereka kembali apa? Mencari tempat yang aman. Tapi ada kelompok lain yang lebih hebat, yaitu kelompok pembesarnya para sahabat, yang mereka di awalnya tadi apa? Berada di barisan paling depan yang menyerang orang-orang musyrik jahiliyah. Tapi kembali ketika mereka mendengar suara Rasulullah SAW yang menyeru, wahai hamba-hamba Allah, kemarilah, berkumpullah denganku. Maka pada waktu itu Rasulullah pada waktu itu ada kelompok lain yang menyadari bahwasanya bahaya akan menimpa Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka pun bersegera untuk apa? Mengejar posisi di mana Rasulullah SAW berada. Dan kelompok itu adalah kelompok siapa? Kelompoknya Abu Bakar, kelompoknya Umar bin Khattab, kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka sadar, mereka nggak terpikirkan lagi pada diri mereka nggak terpikirkan lagi ini, itu dan sebagainya. Yang mereka pikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun diri mereka harus terbunuh. Tapi sekali lagi kita katakan, Pak, ya, mereka berada di tempat yang jauh. Ya, dan mereka pun bingung di mana posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada waktu itu apa? Mereka pun berperang sambil berperang sambil melihat di mana posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang ketiga, ya Pak, kelompok yang dari awalnya pun memang tidak terkena sama sekali penyakit apa? Cinta hanya fokus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Masya Allah, ya, di sisi lain dari peperangan itu, ya, di sisi lain dari peperangan itu, ternyata ada kedahsyatan, ya, dahsyat peperangan di sisi Rasulullah SAW atau di sekitar Rasulullah SAW. Tadi telah kita katakan bahwasanya, ya, ketika Rasulullah SAW menyadari bahwasanya Khalid bin Walid menyerang dari belakang, ya, Rasulullah langsung menyeru apa? Kaum muslimin untuk berkumpul, dan disadari oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Tapi tadi kita katakan Rasulullah hanya bersama dengan 9 orang. Ya.
7 orang dari Ansar, 2 orang dari Quraisy. Ya, dan 2 orang Quraisy tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Ya, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, lalu kemudian diceritakan pada waktu itu. Ya, diceritakan bagaimana pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy memfokuskan serangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perang Uhud tersebut Rasulullah dihantam, disabet bagian punggungnya, sehingga pada waktu itu Rasulullah pun merasa sakit sampai sebulan kemudian. Ya, dilempar bagian perutnya. Ya, dan bahkan disabet pula oleh siapa? Abdullah bin Qami'ah. Ya, Abdullah bin Qami'ah pada waktu itu disabet, lalu kemudian apa? Sampai terkena apa? Tameng dari topi besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada 2 lingkaran besi, ya, yang menancap ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan gigi geraham Rasulullah patah. Sekali lagi, Rasulullah, ya, Rasulullah jebol pipinya. Apa kemudian apa lagi tadi? Patah gigi gerahamnya. Nah, sekarang ada yang kemudian apa? Mengklaim dirinya sebagai wali Allah. Oh, kebel. Apa ini? Ya, kita katakan nih Rasulullah jelas-jelas wali Allah, jebol, gigi gerahnya patah. Makanya kalau ada orang-orang kayak tadi kebal dan sebagainya, terbang begini dan sebagainya, udahlah, itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Dan itulah yang diwanti oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apabila kalian melihat ada seseorang yang bisa berjalan di air, lalu kemudian terbang di awan, lalu kemudian kebal dari api dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasanya dia bukan wali Allah, tapi dia adalah wali syaitan. Ya Pak, wali syaitan. Jadi jangan tertipu. Ini Rasulullah, sekali lagi Rasulullah. Ya, jelas-jelas wali Allah. Nah, Masya Allah Pak, ya, ketika tadi Rasulullah sudah dalam keadaan seperti itu, bahkan wajah Rasulullah sampai berdarah-darah Pak. Itu keadaan Rasulullah. Namun kita ceritakan bagaimana, ya, tadi peperangan tadi, yaitu ketika 9 orang ini bersama dengan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat pada kita, di mana disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW diserang bersama dengan 9 orang ini, diserang oleh orang-orang musyrik jahiliyah, maka Rasulullah SAW berkata tuh kepada para sahabatnya, ya, berkata kepada para sahabatnya, beliau katakan, siapakah yang mau menghalangi mereka agar tidak bisa menyentuh kita, maka baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dikatakan apa? Maka dia akan berkumpul bersamaku di dalam surga. Maka kemudian apa? Berdirilah satu orang Ansor. Ya, berdirilah satu orang Ansor. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, ya, Thalhah langsung berdiri dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, engkau tetap di posisimu. Lalu kemudian satu orang Ansar mengata, saya Rasulullah. Maka kemudian Rasul pun memerintahkan, engkau lawan dia. Satu orang Pak ngelawan pasukan siapa tadi? Musyrik jahiliyah yang mau menyerang Rasulullah. Satu orang tersebut Pak, ya, sampai akhirnya apa tadi, dia berperang sendirian dan kemudian gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi oleh Rasulullah, siapakah yang mau menghalangi mereka agar tidak menyentuh kami, maka baginya surga. Thalhah lalu berkata lagi, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau tetap di posisimu. Kemudian orang Ansar pun mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, silahkan, lawan lagi, gugur. Sampai 7 orang dari Ansar ini semuanya gugur. Dan kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Thalhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya sahabat kita itu benar-benar berperang dengan ketulusan. Ya, artinya mereka mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya,
Ya, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala ini mereka dalam keadaan mati, tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu indahnya. Farihina bima atahumullah, di mana mereka bahagia dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, ya. Lalu kemudian mereka pun ingin mengabarkan, Pak, ingin mengabarkan kepada orang-orang yang belum menyusul mereka bahwasanya Pak, tidak ada ketakutan pada diri mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun Pak, berkenaan tentang siapa Pak? Tentang Hamzah Pak, ya, Sayyidus Syuhada, kan gitu, ya, pemimpinnya dari para syuhada, seperti itu. Ayat ini turun kenapa? Karena mereka ingin mengabarkan kepada kaum muslimin apa? Keadaan mereka benar-benar bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabarkan kepada kaum muslimin yang masih hidup tentang keadaan mereka, Pak. Dan ini orang-orang yang tulus tadi, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Ansor yang mereka telah berperang, lalu kemudian apa? Gugur dengan penuh ketulusan, dan tidak ada yang mereka harapkan kecuali apa? Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Masya Allah, ya. Lalu kemudian apa? Pada waktu itu terus, ya, lagi pada waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada siapa? Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana diketahui bahwasanya Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang jago di dalam memanah. Kemudian Rasulullah pun apa? Memberikan anak panahnya kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus, ya, pada waktu itu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terus memanah orang-orang musyrik jahiliyah sehingga sebagian dari mereka menyingkir, ya, menyingkir untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan, terus ya Sa'ad, irmi Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Panah terus wahai Sa'ad, ya, sesungguhnya ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Maka kemudian apa disebutkan bahwasanya inilah satu-satunya di mana Rasulullah SAW menggabungkan nama ayah dan ibunya untuk seorang sahabat. Untuk siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Pak, panah. Tapi kemudian apa? Sa'ad bin Abi Waqqas terpisah pada gitu, ya. Maka tersisalah kemudian apa? Rasulullah SAW bersama dengan Talha bin Ubaidillah. Nah, disinilah Pak kisah menariknya, di mana disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang Talha bin Ubaidillah, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat kepada seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Talha bin Ubaidillah, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Di mana Abu Bakar juga berkata, ya, sesungguhnya kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya apabila Abu Bakar itu mengingat tentang perang Uhud, dia hanya berpikir bahwasanya seluruh perang Uhud itu hanyalah miliknya Talha bin Ubaidillah. Artinya Talha bin Ubaidillah menjadi apa? MVP-nya, Pak. Masya Allah, ya, MVP-nya. Nah, gimana ceritanya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan keberanian dalam jiwa kita, ya, tanamkan kecintaan kita terhadap agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kikis kecintaan kita terhadap dunia ini, ya, sehingga Allah jauhkan kita dari budak-budak dunia, dan Allah jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.